Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu tanaman mangga yang saya tanam di dalam planter bag ya. Nah, yang sekarang kondisinya sedang berbuah lebat ya. Walaupun masih kecil-kecil, namun kita lihat sekarang ini terlihat di kamera calon buahnya berdompol banyak seperti ini ya. Nah, dan hampir setiap cabang itu mengeluarkan calon-calon buah dan bunganya ya. Walaupun kemarin sempat banyak sekali yang rontok karena tertepa angin yang sangat luar biasa ya. Namun alhamdulillah sekarang masih ada yang masih nyantol dalam bentuk buahnya ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita membuat tanaman mangga kita itu berbuah di dalam pot dan sampai kita merawatnya hingga sampai menjadi buah yang besar dan bisa kita petik dalam pohon yang kita rawat di dalam pot ya. Yuk ikut terus video kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang subscribe. Nah, kalau yang ini bukan di dalam pot ya. Saya akan sedikit sebelum video ini mulai, kita akan mereview dulu buah mangga atau jenis mangga, salah satu mangga masih dalam satu kategori mangga Indramayu ya. Cuman ini salah satu jenis mangga Indramayu dari varian yang lainnya, yaitu saya sering sebutkan Indramayu Jumbo karena ukurannya itu bisa jauh 3 kali lipat lebih besar dari mangga yang aslinya. Nah, ini dia. Pohonnya masih kecil ya, namun buahnya lebat sekali dan bisa kita gapai dengan tangan. Jadi mangga ini bisa sampai bobot buahnya itu hampir 2 kilo per buah. Ini masih sangat kecil sekali nih. Sudah hampir sekepala saya ya. Kalau yang ini mangga balita yang sudah berbunga. Nah, dia nih. Masih kecil, masih dalam polybag, masih 1 jengkal pohonnya namun sudah berbunga. Oke teman-teman. Jadi ada beberapa hal dari cara membuat tanaman mangga kita itu berbuah di dalam pot ya. Jadi ada banyak hal sekali yang dapat kita lakukan ya. Selain dari pemupukan itu, ada beberapa hal yang harus kita penuhi terlebih dahulu ya untuk membuat tanaman kita itu cepat berbuah dalam pot. Yang pertama yaitu dari mulai kita pemilihan bibit ya. Bibit itu ada 2 yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama cara perbanyakannya, yang kedua yaitu jenis ataupun varietas yang dapat kita pilih ya. Yaitu yang pertama yaitu cara perbanyakannya. Perbanyakan yang paling baik untuk melakukan tanaman cepat berbuah itu ada 2 cara yang dapat dilakukan oleh tanaman mangga. Yang pertama yaitu ada okulasi, yang kedua yaitu ada sambung pucuk maupun sambung susu ya. Nah, jadi jangan kita menanam mangga atau tanaman lain dari biji itu kita tanam kemudian tidak kita apa-apakan ya, karena biasanya dia genetiknya akan berubah menjadi varietas-varietas yang tidak ada atau yang tidak sama dengan induknya, sehingga harus kita lakukan perbanyakan melalui vegetatif, yaitu dengan cara okulasi, grafting maupun dengan cangkok susu ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis lagi yang ada di depan saya ini, yaitu salah satu tanaman mangga yang merupakan dia paling cepat sekali melakukan pembuahan ya. Bahkan dengan sedikit sentuhan pemupukan saja dia sudah bisa melakukan pembuahan atau pembungaan di dalam pot ya. Yaitu jenis cokanan ada, kemudian mahathir ada, atau kemudian ada kyoja. Itu salah satu jenis-jenis yang sangat mudah sekali untuk kita lakukan pembuahan di dalam pot ya. Kemudian ada beberapa lagi jenis yang sedikit agak susah kita lakukan pembuahan pada pot. Salah satunya itu ada di sini. Ini merupakan jenis mangga Irwin. Nah, jadi mangga Irwin, kemudian mangga aromanis, Indramayu itu merupakan salah satu mangga yang menurut saya kurang saya rekomendasikan ditanam di dalam pot karena dia melakukan pembuahan itu sangat susah dan sangat lama, membutuhkan tanaman yang ukuran cukup besar baru bisa dilakukan pembuahan. Berbeda pada cokanan, yaitu dia sangat cepat sekali melakukan pembungaannya ya, atau pembuahannya ya. Nah, kemudian itu cara yang pertama, yaitu pemilihan bibit, dari mulai perbanyakannya, kemudian dari mulai pemilihan jenis atau varietasnya. Yang kedua yaitu yang paling esensial, yaitu cara penanaman, kemudian pemupukan dan perawatannya. Yuk kita sekarang lakukan.
Jadi ketika kita memilih untuk melakukan penanaman tanaman buah-buahan di dalam pot itu, yang harus kita perhatikan yaitu media tanam yang baik dan benar ya. Karena apa? Karena tanaman ini kita tanam di dalam pot yang ukurannya bisa kita katakan terbatas ya. Dari lingkup dari gerak akar itu sangat terbatas di dalam pot ini. Jadi yang harus kita lakukan yaitu bagaimana cara kita itu memanipulasi ketersediaan unsur hara yang baik dan cukup bagi tanaman di dalam media tanam yang sekecil ini ya. Nah, jadi ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu kita membuat media tanam yang baik. Nah, media tanam yang baik itu apa? Media tanam yang dapat menyimpan unsur hara atau menyediakan unsur hara bagi tanaman ya. Nah, salah satunya yaitu media tanam yang kaya akan humus dan tentu saja yang gembur ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan beberapa komposisi media. Kalau yang saya gunakan yaitu ada beberapa komposisi media yang sering saya jelaskan pada teman-teman sebelumnya, yaitu perbandingannya yaitu ada tanah, kemudian ada sekam murni, ada sekam bakar, kemudian ada kompos ya, yang mana perbandingannya itu biasanya saya gunakan 1:1:1:1 ya untuk dalam media yang di dalam pot maupun di dalam planter bag ya. Nah, kemudian kita tanam sesuai prosedur yang ada pada beberapa literatur yang harus kita lakukan. Nah, ini jadi di dalam planter bag saja tanaman ini bisa tumbuh dengan sangat pesat dan sangat besar. Kita lihat saja tangan saya sudah tidak cukup, padahal ini masih di planter bag ukuran 100 liter ya. Dan kalau kita lihat juga akaran belum penuh di dalam pot ini. Tanaman sudah bisa sebesar ini. Berarti kita bisa simpulkan tanaman ini bisa jauh lebih besar lagi walaupun hanya di dalam pot maupun planter bag ya. Nah, itu yang kedua. Jadi kemudian yang ketiga yaitu biasanya tanaman itu dia itu berbuah ketika sehabis musim kemarau ya. Nah, kenapa demikian? Karena dalam tanaman yang kekurangan air itu dia biasanya untuk memacu pembungaan, karena pertumbuhan pada tanaman itu dihambat, sehingga kita bisa manipulasi musim kemarau itu dengan cara kita meminimalisir juga penyiraman pada tanaman kita di dalam pot ya. Jangan kita sering siram terlalu, bila perlu kita buat tanaman kita itu kekurangan air malahan. Itu khusus untuk beberapa tanaman yang emang dia kuat terhadap air. Jangan kita lakukan pada pohon durian, karena pohon durian itu sangat riskan sekali ketika kekurangan air ya. Kalau untuk mangga mah nggak masalah, kita keringkan sampai itu tanaman agak layu, kemudian kita siram sedikit, kemudian setelah itu kita jangan lupa, setelah agak tanaman sudah stagnan pertumbuhannya, dia sudah tidak bisa melakukan pertumbuhan lagi, bisa kita tambahkan dengan melakukan penambahan pupuk P yang tinggi. Pupuk P itu bisa kita hasilkan dari Verticos bisa, kemudian MKP bisa, kemudian PSP juga bisa. Kalau saya pribadi saya suka dengan MKP ya, karena penyerapannya itu sangat jauh lebih efektif pada tanaman ya, walaupun harganya itu sangat tinggi dan lebih tinggi dari pupuk lainnya ya. Namun untuk efeknya itu jauh lebih bagus pada yang lainnya karena harga membawa rupa. Nah, kemudian setelah itu kita pupuk dengan MKP. Setelah pemberian pupuk MKP itu kita tunggu sampai tanaman itu mengeluarkan bunga. Biasanya saya ulang lagi pemupukan itu 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali ya. Biasanya setelah melakukan pemupukan itu nanti kurang lebih dia akan menghasilkan bunga-bunga pada umur 1 bulan atau 2 bulan setelah pembungaan. Yang penting stres airnya itu kita lakukan kurang lebihnya sekitar sama 1 bulan atau 2 bulan juga kita lakukan stres air ya. Nah, ini kita lihat ini bunga yang kurang lebihnya berumur 20 hari ini setelah pembungaan, dan alhamdulillah ada beberapa buah yang masih tertahan di dalam tangkai buahnya ya. Walaupun kemarin banyak sekali yang rontok karena anginnya sangat luar biasa ya, sehingga banyak rontok. Nah, sekarang kita akan melakukan perawatan bunga ini supaya apa? Supaya bunganya bisa bertahan sampai buahnya matang dan besar ya. Nah, cara mempertahankan bunga itu kita bisa lakukan dengan pemberian pupuk dengan kadar K yang tinggi, bisa dengan KCl atau dengan KNO3. Nah, kalau saya gunakan pupuk KNO3 ini karena dia itu sama yang saya jelaskan tadi,
penyerapan unsur hara itu lebih baik atau lebih bagus ya. Nah, untuk takarannya kurang lebih saya gunakan untuk pohon yang ukuran segini, ini kurang lebih umur 1,5 tahun ya. Ini saya gunakan 100 gram pada tanaman ini. Ini sudah saya kemasin, satu kemasan yaitu 50 gram, sehingga kita untuk aplikasinya itu bisa lebih efektif, tidak kebanyakan dan tidak kekurangan ya. Nah, pemupukan yang baik itu bisa kita lakukan dengan penaburan, bisa juga kita lakukan dengan penugalan atau kita lubangin terlebih dahulu, kemudian pupuk kita masukkan ke dalam lubang-lubang tanam yang kita buat. Nah, kalau saya biasanya saya tabur saja ya, karena lebih cepat pengerjaannya. Kemudian nanti setelah kita selesai ya kita larutkan dengan cara menyiramnya ya. Bisa juga dengan dikocor. Kalau dikocor juga itu lebih baik juga. Kita tidak perlu menyiram ulang lagi ya. Nah, jangan terlalu dekat dengan batang ya, karena akar-akar yang aktif itu biasanya jauh dari atau di ujung-ujung perakaran. Kalau yang di sini itu ada pokok-pokok akar ya. Biasanya akar yang aktif itu yang menyerap unsur hara itu dia berada di pinggir semuanya. Nah, jadi itulah alasan mengapa kita tidak boleh memupuk di dekat pangkal batang ya. Karena apa? Karena akar yang aktif itu ada di pinggir sekeliling media tanam itu. Itu alasan kita tidak boleh memupuk di dekat batang. Selain itu juga pemupukan di dekat batang itu akan menyebabkan tanaman itu juga bisa gosong batangnya. Karena terutama pada jenis-jenis pupuk yang bersifat panas seperti urea, itu dia panas sehingga kalau menempel pada batang biasanya tanaman itu akan mengalami plasmolisis dan akan rusak sel-sel dalam batang tersebut ya. Nah, setelah itu kita lakukan penyiraman sampai pupuk itu benar-benar larut ya. Nah, nanti kemudian setelah kita itu biasanya tanaman-tanaman itu bisa mengurangi dan mempertahankan buah atau bakal buah sehingga tidak banyak yang rontok ya teman-teman, seperti ini. Nih ada yang jadi, padahal ini dalam pot ya, bisa setiap pucuk tanaman itu menghasilkan bunga. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Nanti bila ada yang belum jelas karena saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang lebar atau secara terperinci, bisa ditanyakan lewat kolom komentar yang ada di deskripsi di bawah ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.